Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh terkait penggunaan set operator pada case study atau pada soal-soal. Nah, sedikit menyinggung dari video sebelumnya, set operator adalah sebuah kemampuan dari SQL untuk menggabungkan dua atau lebih query menggunakan operator tertentu. Seperti itu. Oke, sebagai contoh pertama, kita akan mulai dengan contoh yang sederhana dulu. Kita akan mulai dengan contoh yang sederhana dulu. Oke, apa tadi itu? Oke, saya mau mengambil daftar bagian dan jabatan yang diawali dengan huruf P, seperti ini. Nah, saya minta izin sebentar. Sama seperti ketika mengerjakan subquery sebenarnya, kita bagi-bagi dulu. Nah, mana yang menjadi hasil dari query pertama, mana yang menjadi hasil dari query kedua. Lalu setelah kita mengerjakan dua buah query tersebut, barulah kita gabungkan dengan menggunakan set operator. Nah, di sini kebutuhan cukup jelas, mengambil daftar bagian dan jabatan yang diawali dengan huruf P. Maka kita bisa bagi seperti ini. Kita mengambil dulu, ambil daftar bagian diawali huruf P. Ya, seperti ini. Lalu, sebagai query keduanya, kita ambil ini. Ambil daftar jabatan diawali huruf P. Nah, seperti ini. Sekarang kita kerjakan satu persatu. Saya buat seperti ini dulu. Karena ini kita masih sederhana ya, saya ambil saja langsung daftar bagian yang diawali huruf P. Nah, diawali huruf P ini kan pasti nama bagiannya. Maka kita gini, select department name from departments where department name like P%. Seperti ini. Lalu, berikutnya adalah select, karena kita yang pertama sudah jadi, kita buat yang jabatannya sekarang, select job title from jobs where job title like P%. Seperti ini. Nah, kita coba sekarang. Purchasing, Public Relation, dan Payroll. Lalu yang kedua, yang job title-nya. Presiden, Public Accountant, Purchasing, oke, sudah benar semua ya. Jadi departemennya, name-nya tadi, yang pertama, hanya diawali P saja, sesuai dengan hasilnya. Lalu job title-nya juga hanya yang diawali P saja. Sudah sesuai. Nah, sekarang biar lebih kelihatan ini data apa gitu ya, misal ya. Saya kasih keterangan seperti ini. Data departemen as keterangan. Lalu di sini saya kasih data job as keterangan. Seperti ini. Jadi nanti kelihatan ketika digabungkan ya. Ini datanya departemen, yang bawah ini datanya jabatan, seperti itu. Hasilnya itu seperti ini loh, kalau pemisalan saya jalankan, belum saya gabungkan ya. Anda lihat, nah ini ada keterangannya, data dep, yang jobnya, yang job title-nya ada keterangan data job, seperti ini. Oke, sekarang karena query pertama dan query kedua sudah kita buat, kita tinggal gabungkan. Nah, di sini
kita hanya perlu mengambil daftar bagian dan jabatan yang diawali huruf P. Kita tidak perlu mengurangi, kita tidak perlu juga mencari yang kembar. Ya, kita tidak perlu mengurangi data, kita tidak perlu mencari yang kembar. Jadi di sini kita cukup menggunakan operator union. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita cukup menggunakan operator union karena di sini kita tidak perlu mengurangi data dan kita juga tidak perlu mencari kesamaan hasil query 1 dan hasil query 2. Kita gunakan operator union. Kenapa tidak union all? Nah, hasil 2 query ini pasti tidak ada yang kembar. Ya. Data departemen dan data job pasti tidak ada yang kembar. Jadi tidak ada gunanya pakai union all. Kita pakai union biasa. Caranya sederhana, ini saya copy. Ya, saya copy union. Yang kedua, Anda perhatikan ya, titik komanya di sini tidak ada. Di query pertama, titik komanya tidak ada. Karena kenapa? Ya, query ini select, union, select. Query-nya berakhir pada query kedua. Query-nya berakhir pada query kedua. Jadi query pertama sebelum set operatornya tidak perlu ditambahkan titik koma. Seperti itu. Sekarang saya coba jalankan. Saya jalankan ya, saya run. Nah, ini adalah hasilnya. Data depth-nya kelihatan 3 ya, payroll, public relation, dan purchasing. Lalu pada data job-nya ada presiden, ada programmer, ada public accountant, ada public relation representative, beda ya. Ada purchasing clerk dan purchasing manager. Contoh pertama sudah selesai. Ya. Kalau Anda pengen tahu membuktikan ini benar tidaknya bagaimana ya, ini benar atau tidaknya, ya ini. Sekarang hasil query pertama dan hasil query kedua tidak ada yang hilang sama sekali. Ya, tidak ada yang hilang sama sekali. Itu sudah benar. Oke. Ini untuk contoh pertama, contoh yang sederhana dulu. Sebentar saya cek dulu, saya mau buka catatan saya sebentar. Oke. Nah, ini contoh pertama. Saya harap ini contoh yang masih sederhana ya. Saya harap masih belum bingung. Berikutnya saya beralih kepada contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini saya akan masuk ke query yang sedikit lebih kompleks. Jadi nanti contoh kedua naik level, naik kesulitan, naik di contoh ketiga juga akan naik tingkat kesulitan. Nah, di contoh kedua, saya akan mengambil ini, ini ya, contoh kedua, mengambil daftar manajer karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah, daftar manajer karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Maksudnya manajer karyawan itu apa? Begini, kita tahu bahwa di tabel employees, di tabel karyawan employees, ada kolom manager ID. Ada kolom manager ID. Kolom manager ID menggambarkan karyawan A bertanggung jawab kepada siapa. Nah, ini adalah manajer karyawan. Ya, ini adalah manajer karyawan. Nah, di sini kita perlu mencari manajer karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah, di sini kita membaginya menjadi 2, sama seperti tadi. Di sini rata-rata cuma 2 query kok. Kalau menggunakan set operator rata-rata cuma 2 query. Pertama, kita ambil dulu daftar manajer karyawan. Itu siapa saja? Ini yang pertama. Yang kedua, kita ambil daftar karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Loh, kenapa nggak mencari daftar manajer? Jangan lupa, manager ID dasarnya adalah employee ID. Jadi,
isi dari manager ID pasti ada di tabel employee ID. Secara logika, cara berpikirnya seperti ini. Seorang manajer juga seorang karyawan. Ya, seorang karyawan pada perusahaan. Ya, tidak mungkin manajer pada perusahaan itu bukan karyawan di perusahaan tersebut. Sangat jarang terjadi. Sehingga sehingga umumnya seorang manajer juga pasti seorang karyawan. Di sisi data, tadi saya sudah bilang, manager ID itu dasarnya dari employee ID. Sehingga manager ID pasti ada di employee ID, seperti itu. Nah, sekarang kita isi satu persatu. Tujuannya sebelum saya mengarah ke ini, tujuan dari pembagian ini begini. Kita tahu dulu daftar manajer, siapa saja. Setelah itu kita cari daftar karyawan yang pernah mengalami jabatan, itu siapa saja. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal cari yang sama. Hasil query pertama dan hasil query kedua, kita cari yang sama. Kenapa? Dia manajer, hasil query pertama. Dia juga pernah mengalami perubahan jabatan, hasil query kedua. Nah, kita cari yang sama, itulah jawaban dari kebutuhan di contoh kedua ini. Manajer yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah, mencari yang sama. Nanti set operatornya apa itu nanti? Sekarang kita cari dulu satu persatu. Mengambil daftar manajer karyawan itu siapa saja, sederhana saja ya. Select A manager ID. Ini saya tidak perlu jelaskan join-nya karena join ini sebenarnya sudah berkali-kali muncul di soal-soal sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya. M last name from employees A join employees M on E titik manager ID sama dengan biar enak ngeliatnya gini aja. M titik employee ID. Nah, saya jalankan dulu. Oke, hasilnya kembar Pak. Ya, gampang. Distinct A manager ID as manager ID seperti ini. Nah, hasil daftar manajer itu siapa saja sudah bisa kita dapatkan. Sedikit melogika ya, sedikit mengulang tentang self join. Di sini kan kita mengambil siapa saja manajernya. Nah, manajer ini kan sebenarnya juga karyawan. Ya, maka kita bisa menggabungkan employees E seperti ini, employees karyawan aslinya. Kita gabungkan dengan employees M. Employees M. Employees M ini adalah employee yang kita gambarkan semuanya adalah manajer. Nah, kolom manager ID itu kan sebenarnya berasal dari kolom employee ID. Maka kita gabungkan manager ID dari kolom tabel employees yang asli, kita gabungkan manager ID benar dari kolom employees yang asli, kita gabungkan dengan employee ID dari kolom employees yang kita anggap sebagai manajer semua itu. Kita bayangkan kita anggap sebagai manajer semua. Seperti itu. Kita distinct ya, karena tadi ketika kita select normal, hasilnya banyak. Ya benar. Kan satu orang manajer bisa memimpin banyak karyawan. Nah, 5 orang karyawan bisa jadi bertanggung jawab pada manajer yang sama. Sehingga tadi muncul kembar kayak tadi itu. Seperti itu. Oke. Query yang pertama sudah dapat. Sekarang kita ambil query yang kedua. Select daftar karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah, daftar karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan ini kita menghubungkan tabel employees dengan tabel job history. Tabel job history menyimpan perubahan karyawan. Loh, kenapa Pak perlu digabungkan dengan tabel employees? Padahal
di tabel job history sudah ada employee ID. Nah, begini. Di tabel job history memang ada employee ID, tapi Anda lihat ini kan ada manager ID dan last name. Saya sudah mengambil manager ID ya dan last name. Maka sebisa mungkin saya membuat hasil yang sama. Saya membuat hasil yang sama. Ya. Jadi di query kedua ini saya berusaha membuat hasil query-nya adalah employee ID dan last name. Ya. Membuatnya employee ID dan last name. Jadi kita mengambil employee ID dan nama karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah, kenapa juga saya perlu membuatnya seperti ini? Saya ketikkan dulu saja query-nya ya. Select employee ID, last name, seperti ini ya. From employees, join job history, using employee ID. Nah, kenapa saya perlu membuat seperti ini juga? Karena begini, kita ini kan perlu mencari kesamaan ya. Kesamaan dari apa? Daftar manajer dengan daftar karyawan yang pernah mengalami perubahan. Nah, kalau kita mencari kesamaan, maka hasil query-nya harus ada yang sama. Nah, kalau kita menggunakan employee ID saja dari tabel job history, tidak bisa. Kenapa? Karena di query pertama kita sudah menyebutkan last name. Seperti itu. Ya umum lah, kenapa kok orang kan lebih gampang dikenali dari nama daripada dari ID-nya atau dari nomor KTP-nya, seperti itu. Nah, alasan kedua kenapa kok akhirnya saya joinkan begini, di tabel job history tidak ada last name, tidak ada kolom yang menyimpan nama. Ya, tipe data yang paling mirip di tabel job history adalah job ID. Tipe data yang paling mirip dengan last name di tabel job history adalah job ID. Tapi kalau kita buat job ID, kalau kita buat datanya sebagai job ID, nah, di query pertama manager ID last name, query keduanya employee ID, job ID. Loh, tipe datanya cocok. Employee ID, manager ID, employee ID sama-sama number. Last name sama job ID sama-sama char atau varchar. Tipe datanya mirip. Tapi karena yang satu ID dan nama, yang satu ID dan jabatan, hasilnya tidak sama, sehingga kita tidak bisa samakan. Konsep mencari kesamaan, konsep penggabungan pada union, hasil query pertama dan hasil query kedua, ini diusahakan memiliki kesamaan, seperti itu. Ya, memiliki kesamaan. Kalau permisalan query pertama ID nama, maka query kedua ID dan nama, seperti itu. Coba ya saya tunjukkan kepada Anda. Saya lanjutkan dulu. Ini employee ID last name. Nah, sekarang coba kita gabungkan. Ya. Gabungkannya pakai apa? Kita mencari kesamaan. Datanya ada di hasil query pertama dengan ada di hasil query kedua. Ya, ada di query pertama dan ada di query kedua. Berarti operator yang paling cocok adalah intersect. Kita gabungkan sekarang. Maaf, ini titik komanya saya hilangkan. Kita lihat hasilnya sekarang. Nah, inilah 5 orang manajer dari hasil query pertama ya, manajer yang pernah mengalami perubahan jabatan. Bagaimana tahu mengalami perubahan jabatan? Karena dia diintersek dengan query kedua, karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan. Nah,
ini. Sekarang kita coba ya, Employee ID-nya mirip, kan distinct manager ID sama employee ID. Tapi di query kedua ini, saya coba ganti dengan job ID. Saya coba ganti dengan job ID. Saya coba gini, saya ganti dengan job ID. Kita lihat hasilnya ketika di intersect. Oh, maaf. Kolom ambiguously defined, employees.jobid. Sebentar, saya coba seperti ini. Karena di job history juga ada job ID ya. Nah, Anda lihat ini. Hasilnya tidak ada yang sama. Blank. Loh, kan manager ID-nya ada, Pak. Iya, manager ID-nya memang ada. Tapi, kolom keduanya, last name dan job ID, ini tidak ada yang sama. Ya, karena tidak ada yang sama, hasil intersect-nya gagal. Meskipun manager ID dan employee ID-nya ada yang sama. Ya. Di sini Anda harus hati-hati terkait konsep ini lebih banyak terjadi ketika Anda menggunakan intersect dan minus nantinya, dan minus juga nantinya. Kalau Anda menggunakan intersect dan minus, maka kolom dari query pertama dengan kolom dari query kedua harus sama persis, baik urutan maupun isinya, Saya tidak ngomong nama. Kalau nama kita bisa ganti dengan alias. Tapi urutan, tipe datanya, jumlah kolomnya, dan isinya itu harus sama persis. Bukan sama persis ya, harus sama. Query pertama dan query kedua. Dari situlah kita baru bisa melakukan intersect maupun minus. Seperti itu. Ini sudah terbukti ya. Jadi kalau sama-sama last name, Anda lihat, bisa. Kalau di sini kita ganti job ID, tidak bisa. Coba saya tunjukkan lagi contoh berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan nama juga, tapi saya nulisnya seperti ini. First name, saya concat dengan last name. Nah, seperti ini. Sebentar ya. Oke, maaf. Saya sebenarnya itu seperti biasa. Saya banyak ngomong itu kayak gelegean gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Di sini saya uji coba yang berbeda. Query pertama di manager ID last name. Oke ya. Query kedua employee ID dan nama lengkap. Sama-sama namanya. Kita lihat hasilnya. Seperti yang Anda lihat, hasilnya juga gagal. Tidak bisa. Loh, Pak kan sudah mengandung nama. Iya, sudah mengandung nama. Tapi yang hasil query pertama itu nama lengkap. Hanya nama belakangnya saja. Query kedua itu nama lengkapnya. Tidak sama kan? Nah, karena tidak sama, akhirnya tidak bisa kita intersect maupun kita minus seperti itu. Jadi, ya, ini sebagai catatan juga, jika kita menggunakan intersect atau menggunakan minus, kolom hasil query, urutannya, habis itu tipe datanya, urutan tipe data dan jumlah kolomnya harus sama persis, bahkan diusahakan tuh persis. Ya. Kalau kolom pertama hanya mengambil nama belakang, maka kolom kedua harus kalau query pertama hanya mengambil nama belakang, last name saja, maka query kedua juga harus mengambil nama belakang saja. Ya, seperti itu. Ini saya hapus karena ini gagal. Yang benar adalah yang ini. Oke. Itu ya. Jadi kalau untuk union all, urutan tipe datanya sama, jumlah kolomnya sama, selesai. Tapi kalau untuk intersect maupun minus, urutan
urutan tipe data, jumlah kolom, dan isi diharapkan ada yang sama. Jadi apa? Jadi memang bisa terjadi intersect maupun minusnya. Seperti itu. Kalau intersect, harus ada yang sama persis, baru bisa kita lakukan intersect. Kalau tidak bisa, ya hasilnya seperti tadi itu. Pak, manager ID-nya kan sama Pak dengan employee ID-nya. Iya, tapi last name-nya ganggu. Tidak ada yang sama antara query pertama dan query kedua, sehingga tidak bisa dijoinkan. Apakah itu selalu pada kesalahan query? Tidak, bisa jadi ya. Memang hasilnya berbeda. Tapi kalau permisalan ternyata hasilnya ada yang sama, tapi query-nya yang salah, ya bisa jadi hasilnya juga tidak sesuai dengan keinginan. Jadi hati-hati, kembali hati-hati. Diusahakan, garis bawah, bold, diusahakan kolomnya, jumlahnya sama persis. Seperti itu. Itu yang pertama. Itu untuk contoh yang kedua ya. Penggabungan menggunakan intersect. Oke, sebagai contoh terakhir, biar videonya juga tidak terlalu panjang, saya tunjukkan lagi contoh terakhir. Nah, di contoh ketiga ini, saya akan naikkan lagi konsep tingkat kesulitan dari kebutuhannya. Saya mau mengambil daftar mahasiswa yang memiliki jumlah SSKM di atas rata-rata tetapi memiliki rata-rata UAS. Nah, ini. Tetapi memiliki rata-rata UAS di bawah rata-rata. Nah, bingung nggak bacanya ini? Sederhananya seperti ini. Setiap kuliah pasti tidak hanya cuma satu orang mahasiswa, pasti ada banyak mahasiswa. Kalau datanya banyak, otomatis kita bisa melakukan average atau melakukan rata-rata. Kita mencari rata-rata nilai. Nah, tujuan dari query ketiga ini adalah aku mau nyari siapa saja sih mahasiswa yang aktif di kegiatan, tetapi dari sisi akademis malah kurang. Seperti itu. Gambaran besar dari query ini adalah saya ingin mencari mahasiswa yang sebenarnya aktif di sisi kegiatan, tetapi kurang baik di sisi akademis. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kelihatannya kalimatnya kan pendek ya, tapi di sini kita perlu membagi ke beberapa poin yang agak banyak. Ya, kita perlu membagi ke beberapa poin yang agak banyak. Kalau Anda ingat soal-soal saya terkait subquery atau penjelasan saya terkait subquery pada video sebelumnya, Anda akan tahu bahwa untuk mencari daftar mahasiswa yang memiliki jumlah SSKM di atas rata-rata, kita sudah harus menggunakan subquery. Untuk mencari mahasiswa yang memiliki rata-rata UAS di bawah rata-rata, kita tidak menghiraukan jumlah SSKM-nya ya, kita itu pun juga sudah menggunakan subquery. Nah, berarti di sini ada dua buah query yang ada subquery-nya yang nantinya kita gabungkan dengan apa? Dengan set operator. Seperti itu. Ya. Jadi kita cari dulu subquery-nya, kita gabungkan, lalu kita cari subquery berikutnya, kita gabungkan. Nah, dua query gabungan ini kita gabungkan jadi satu query utuh dengan menggunakan set operator. Oke. Coba saya buat pelan-pelan. Pertama-tama kita harus mencari dulu rata-rata jumlah SSKM mahasiswa itu berapa. Ini yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang jumlah SSKM-nya di atas rata-rata itu siapa saja. Nah, ini nomor 2 itu berdasarkan hasil nomor 1. Oke. Sekarang kita buat lagi. Nomor 3, rata-rata UAS mahasiswa, semua mahasiswa itu berapa?
Berikutnya setelah itu adalah nomor 4, rata-rata UAS. Mahasiswa yang memiliki rata-rata di bawah UAS, di bawah rata-rata UAS, itu siapa saja? Nah, 1, 2, 3, 4. Terakhir, kalau sudah selesai, barulah kita bisa ngomong gabungkan. Kebutuhan nomor 1 digunakan untuk mencari nomor 2. Kebutuhan nomor 3 digunakan untuk mencari nomor 4. Setelah itu, nomor 2 dan nomor 4-nya kita gabungkan. Nah, ini untuk menjawab yang query kebutuhan di contoh ketiga ini. Oke, sekarang kita mencari dulu rata-rata jumlah SSKM. Nah, rata-rata jumlah SSKM ini sebenarnya kemarin tuh joinnya cukup banyak yang salah ya. Kalau saya mengkoreksi jawaban dari mahasiswa saya, jangan lupa rata-rata jumlah SSKM itu kan seperti ini. Average sum SSKM from. Nah, SSKM ini diambil dari tabel detail, jenis, posisi, event. Tapi jangan lupa di sini kita perlu mencari rata-rata jumlah SSKM per mahasiswa. Jadi kita kelompokkan berdasarkan mahasiswa. Kita cari total dulu setiap mahasiswa berapa, dari situ kita cari rata-ratanya berapa. Berarti detail jenis posisi event ini perlu kita join dengan keaktifan mahasiswa. Kenapa perlu kita join dengan keaktifan mahasiswa? Karena kita perlu group by berdasarkan NIM. Kita perlu group by berdasarkan NIM. Kan kita nyari rata-rata rata-rata mahasiswa, ya. Maka kita perlu sum dulu untuk tiap mahasiswanya, ya, baru kita average. Nah, karena kita perlu per mahasiswa, berarti kita group by berdasarkan NIM. NIM-nya di tabel keaktifan mahasiswa ini. Seperti itu. Using, nah ini dia, detail jenis posisi event dan keaktifan mahasiswa, ini ada 2 kolom yang sama. Kolom pertama adalah ID event, kolom kedua adalah ID jenis. Kalau tidak dengan 2 kolom ini, maka hasil penghitungan SSKM-nya pasti meleset, pasti lebih banyak daripada jumlah aslinya. Seperti itu. Group by NIM. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini adalah rata-rata jumlah SSKM yang dimiliki mahasiswa. Ini adalah rata-rata jumlah SSKM yang dimiliki mahasiswa, yaitu 9. Seperti itu. Oke. Saya mau baca catatan saya sebentar. Oke. Nah, dari hasil ini, sekarang kita tahu, kita harus mencari berikutnya. Mahasiswa siapa saja yang jumlah SSKM-nya di atas rata-rata. Nah, select NIM, nama belakang ya. From mahasiswa, join keaktifan mahasiswa. Karena kita mau mengambil SSKM. Mahasiswa join keaktifan mahasiswa using NIM. Selesai. Nah, kita belum bisa menghitung SSKM-nya kan? Join, detail, jenis, posisi, event. Using ID event, ID jenis. Sama, ini joinnya mirip dengan yang pertama. Tapi kita tambahkan join dengan mahasiswa. Kenapa? Kita perlu ngambil nama belakang. Oke, lanjut. Saya langsung group by. Lupa nggak ada itunya, Pak? Iya, nggak ada group function-nya. Iya, saya perlu group by agar saya bisa mengakses having-nya. Kan saya mau mencari mahasiswa yang SSKM-nya di atas rata-rata. Nah, menghitung jumlah SSKM pakai apa? Pakai sum kan? Otomatis kalau kita mau mencari
kondisinya kita perlu having. Having sum SSKM di atas, ya, di atas apa tadi itu? Di atas lah, ini query pertamanya kita pakai seperti ini. Kita pakai, kita simpan, kita jalankan. Nah, ini adalah daftar mahasiswa yang memiliki jumlah SKKM di atas rata-rata semua mahasiswa. Ya. Kalau di sini tadi hasilnya 9, maaf, select-nya saya kurang. Kok di sini tadi hasilnya 9, maka ini pasti hasilnya di atas 9 query kedua. Coba saya buka dulu biar kelihatan. Nanti saya hapus lagi, karena saya tidak perlu. Nah, di atas 9 semua ya, seperti itu. Sekarang saya hapus. Nah, query pertama sudah jadi. Sekarang kita perlu mengambil rata-rata UAS semua mahasiswa itu berapa. Rata-rata UAS semua mahasiswa itu berapa. Ya, rata-rata UAS semua mahasiswa itu berapa. Select. Sederhana kalau rata-rata UAS, select average UAS from nilai. Selesai. Di sini kita sudah bisa dapat rata-rata UAS-nya mahasiswa itu berapa, sudah kelihatan. 75,23 kira-kira. Yes. Nggak usah di-round, nggak terlalu masalah. Ya, nggak usah di-round, nggak terlalu masalah. Nah, di sini saya tadi lupa bilang ya. Sebentar, saya buka catatan tadi. Saya lupa bilang. Nah, gini. Kita ini kan mencari rata-rata mahasiswa yang rata-ratanya di bawah rata-rata UAS. Nah, di sini saya mau buat biar contohnya ini beda dengan yang tadi. Tadi kan di contoh sebelumnya kita sudah menggunakan intersect. Nah, rencananya di sini saya mau menggunakan minus. Bisa sih pakai intersect, bisa. Tapi untuk biar varian contohnya lebih banyak, saya akan menggunakan minus di sini. Nah, karena kita mencari mahasiswa yang jumlah SSKM-nya itu sudah jumlah SSKM-nya di atas rata-rata, tetapi rata-rata UAS-nya di bawah rata-rata, ya, ada kata tetapi kan ya, maka begini, minus tadi Anda sudah lihat dia akan mengurangi hasil query A dengan query B. Kita sudah tahu bahwa mahasiswa dengan jumlah SKM di atas rata-rata itu siapa saja sudah tahu. Dari mana? Dari query ini. Ya. Mahasiswa dengan rata-rata jumlah SKM di atas rata-rata dari query ini. Nah, berarti kita sekarang mencari mahasiswa siapa saja yang UAS-nya di atas rata-rata. Loh, Pak, kan butuhnya itu yang di bawah rata-rata, Pak. Kenapa kita malah mencari yang di atas? Begini, kita punya yang di atas rata-rata kan, kita sudah punya jumlah SSKM di atas rata-rata. Ya, kita sudah punya jumlah SSKM di atas rata-rata. Kita cari juga yang UAS-nya di atas rata-rata. Dengan tujuan apa? Hasil query kedua ini kita gunakan mengurangi query pertama. Ya, kita gunakan untuk mengurangi query pertama. Agar apa? Agar ini kan besar, SSKM-nya besar. Di sini UAS-nya besar, yang di atas rata-rata. Yang sebelah, yang query pertama SSKM-nya di atas rata-rata, query kedua UAS-nya di atas rata-rata. Kalau kita kurangi query pertama dengan query kedua dan ada hasilnya, maka hasil tersebut adalah mereka yang SSKM-nya di atas rata-rata, tetapi nilai UAS-nya, rata-rata UAS-nya di bawah rata-rata semua mahasiswa. Seperti itu. Ya, coba Anda cerna baik-baik. Kita punya
mahasiswa dengan jumlah SSKM di atas rata-rata. Kita punya mahasiswa dengan jumlah SSKM dengan UAS di atas rata-rata juga. Kalau ini kita kurangi, kalau hasil query pertama kita kurangi dengan query kedua, dan ada hasilnya, maka hasil tersebut adalah mereka yang merupakan mahasiswa dengan jumlah SSKM di atas rata-rata, tetapi rata-rata UAS-nya di bawah rata-rata semua mahasiswa. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba buat query-nya seperti apa. Kayak gini. Kita tetap menggunakan query nomor 3 untuk membuat query nomor 4. Nah, karena di hasil query kedua yang mau kita gunakan untuk penggabungan ada NIM sama nama belakang, di sini juga sama, NIM, nama belakang. Join-nya lebih pendek, from mahasiswa, join nilai, using NIM. Group by-nya sama, NIM sama nama belakang. Ya, group by-nya sama, NIM sama nama belakang. Having, tetap ya, having average UAS, rata-rata UAS, lebih besar sama dengan select average UAS from nilai. Nah, sebentar ya, sahabatnya ada orang di luar, perlu saya itu dulu sebentar. Oke, sudah. Oke, sekarang kita sudah punya mahasiswa yang rata-ratanya, yang rata-rata UAS-nya di atas rata-rata UAS semua mahasiswa. Kita sudah punya. Nah, dari hasil ini bisa kita lakukan akhirnya pengurangan atau kita lakukan minus. Ya, kita lakukan minus. Nah, penggabungannya ya sama seperti tadi. Kita lihat dulu ya hasilnya ya. Nah ini. Coba sekarang kita gabungkan menggunakan minus. Saya copy hasil query pertama ya. Seperti ini. Hasil query kedua ya, karena query kedua itu sudah ada subquery-nya. Seperti ini. Lalu saya lakukan ini, saya lakukan minus dengan query keempat. Ini. Nah, kita lihat apakah ada hasilnya. Saya ingatkan lagi, kalau ada hasilnya, maka hasil tersebut adalah mereka yang jumlah SSKM-nya di atas rata-rata, tetapi rata-rata UAS-nya pada mata kuliah di bawah rata-rata semua mahasiswa. Kita lihat hasilnya. Ada ternyata. Williams dan Marina. Nah, Williams dan Marina ini kenapa muncul? Karena gini, Williams dan Marina ini memiliki SSKM di atas rata-rata SSKM semua mahasiswa. Memiliki jumlah SSKM di atas rata-rata jumlah SSKM semua mahasiswa. Tetapi Williams dan Marina ini ya, datanya tidak ada di mana? Tidak ada di hasil query kedua, yaitu mereka yang rata-rata UAS-nya di atas rata-rata. Seperti itu. Berarti karena tidak ada, berarti mereka ini di bawah rata-rata UAS-nya. Seperti itu. Ya. Di sini saya menggunakan, maaf ya, memang alasan utama saya menggunakan minus, sehingga query-nya menjadi seperti ini. Tapi kalau Anda menginginkan, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan
intersect, Pak. Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau menggunakan intersect, saya copy hasilnya ya. Ini saya coba contoh menggunakan intersect. Kalau menggunakan intersect, ini minusnya kita ganti dengan intersect. Berikutnya adalah, ini ada select having average UAS kan ya, having average UAS. Nah, having average UAS-nya ini, awalnya kan ini, lebih besar sama dengan, kita ganti dengan lebih kecil. Nah, kalau query saya ini sudah benar, maka hasilnya akan sama, yaitu Williams dan Marina ini. Kita buktikan. Sama. Nah, ya, di sini sudah kelihatan. Mungkin memang lebih mudah ya kalau menggunakan intersect, tapi di sini memang saya minta maaf, tujuan saya adalah menunjukkan contoh jika menggunakan minus seperti itu. Intinya sama, kalau kita minus berarti kita mencari data yang ada di query pertama, yang jumlah SSKM-nya di atas rata-rata, tetapi tidak ada di query kedua, yaitu mereka yang UAS-nya, rata-rata UAS-nya di atas rata-rata. Itu kalau minus. Nah, kalau kita menggunakan intersect, kita tinggal penuhi saja kondisinya. Query pertamanya adalah mereka yang rata-rata SSKM-nya, mereka yang jumlah SSKM-nya di atas rata-rata, ya. Maaf soal saya ini sepertinya terlalu banyak kata rata-rata ya. Nah, karena kita menggunakan intersect, maka query keduanya kita buat mereka yang rata-rata UAS-nya di bawah rata-rata. Seperti itu. Kalau menggunakan intersect, kita buat memang kondisinya sama. Kalau menggunakan minus, maka kita buat kondisinya berlawanan. Seperti itu. Kita mengurangi. Hasilnya, Anda sudah bisa lihat, ini menggunakan minus ya. Mahasiswa yang SSKM-nya di atas rata-rata, dikurangi dengan mahasiswa yang UAS-nya di atas rata-rata juga. Nah, karena hasilnya ada, berarti apa? Mereka yang hasilnya ada ini, ya, ketika kita minus, hasilnya ada ya, mereka ini adalah data dari query pertama ini, tetapi tidak ada di query kedua. Ingat, minus data hasil query pertama, jika ada yang kembar dengan query kedua, maka data yang kembar itu akan hilang. Nah, sisanya apa? Lah, sisanya itulah yang menjadi hasil dari minus. Seperti itu. Kalau intersect, data query pertama dengan data query kedua yang sama, itu yang ditampilkan. Seperti itu. Lebih sederhana. Oke. Ini kalau menggunakan minus, kalau menggunakan intersect, yang bawah ini, kita langsung beri kondisinya, kita buat sama saja. Nama mahasiswa yang rata-rata UAS-nya di bawah rata-rata semua mahasiswa. Seperti itu. Gimana ngambil rata-rata SSKM semua mahasiswa? Mengambil rata-rata SSKM semua mahasiswa, ini query yang pertama. Bagaimana mengambil rata-rata UAS semua mahasiswa? Rata-rata UAS semua mahasiswa, ini yang kedua, yang nomor 3 ini. Ini untuk UAS, yang nomor 1 untuk SSKM. Oke. Kira-kira seperti ini ya untuk contoh dari penggunaan set operator ya. Seperti yang Anda bisa lihat bahwa set operator bisa kita gunakan untuk sebagai alternatif dari subquery. Sebenarnya kalau Anda lihat hasilnya mirip dengan subquery sebenarnya. Atau kita juga bisa gunakan bersamaan dengan subquery. Di sisi lain, sama seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, line operator, line juga hasilnya. Gunakanlah operator yang tepat untuk kebutuhan atau case yang Anda perlu selesaikan. Kebutuhan data yang perlu Anda selesaikan. Seperti itu. 3 contoh dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, bukan yang paling kompleks ya, tapi yang sederhana, kompleks dan lebih kompleks lagi sudah saya tunjukkan kepada Anda. Semoga bisa membantu pembelajaran Anda untuk mempelajari set operator ini. Oke,
Semoga video kali ini berguna bagi pembelajaran Anda, secara besar untuk SQL. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.